Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan Konten yang sudah basi tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Ini mumpung ada medianya ini ya. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan alat buatan sendiri. Ini alatnya ya, tester manual ya, sekaligus dipraktekkan di motor ini, sekaligus mengecek bagaimana jalur untuk full pump yang normal, untuk injektor yang normal jalurnya ya, dan untuk jalur coil yang normal ya, pakai alat ini. Sebelum pemakaian ini saya jelaskan dulu ya. Ini ada 3 cara ini nanti di sini ya. Ada yang pakai LED, yang ini LED ini untuk plus dan min ya. Kemudian yang satu lagi yang pakai metode pakai boklam bisa, boklam speedo bisa. Kemudian yang satunya yang ini pakai voltase ya. Sekarang akan saya langsung praktekkan seperti biasa. Untuk jalur ini ya, saya tancapkan ke min dan plus aki. Sebentar. Sudah ya. Kemudian akan saya cek yang akan saya awali dengan soket ini ya, soket full pump. Nah, lepas soket full pumpnya. Akan saya ambil alatnya ini ya. Kita pakai yang LED dulu ya. Caranya seperti ini ya. Ini ada beberapa kabel. Kita ambil yang untuk jalur LED. Di sini jalur LED-nya warna kuning ya, kabelnya. Saya buat warna kuning. Ini apa namanya? Jarum ini saya tancapkan di sini. Kemudian apa namanya, kita cari jalur untuk 12 voltnya dulu ya. Jalur 12 voltnya, kalau untuk motor Honda itu hitam garis putih. Posisinya kalau kancingannya di atas ini, di sebelah kiri, nomor 2 sebelah kiri ya, 1, 2 ini ya. Akan saya tusuk ini ya, ini akan saya tusuk. Sebelum saya tusuk ini di sini ada apa namanya, saklar ya, untuk melihat jalur plus kita geser ke atas ya. Kalau untuk melihat jalur min nanti kita geser ke bawah seperti ini ya. Kalau yang sebelah ini untuk lampu boklam ini ya. Sekarang akan saya praktekkan yang lewat jalur LED dulu. Untuk plus ini kita arahkan ke atas ya. Terus soket ini saya tancapkan ke soket yang jalur plus dengan warna kabel hitam garis putih nih ya. Sudah saya tancapkan ini. Kemudian akan saya kontak ya. Nanti saat kontak on, yang normal adalah nyala. Saya kontak ya. Nyala ya. Saya matikan. Kalau dimatikan mati. Kalau dikontak lagi nyala. Ini ya. Kalau dimatikan mati. Ini berarti jalur 12 voltnya normal ya, ke arah full pump. Kemudian untuk mencari jalur masanya, masa full pump, ini saklar ini digeser ke bawah seperti ini ya. Ini akan nyala redup ya. Ya, akan nyala redup. Kemudian ini jarum ini saya tusukkan ke masa untuk jalur full pump, letaknya sebelah pinggir dengan warna di sini coklat ya. Ini ya. Ini saya tusuk. Kemudian akan saya kontak. Normalnya saat kontak on itu nyala, kemudian 5 detik mati. Ini tuh ya, nyala ya. Itu mati sendiri ya. Ini saya matikan lagi kontaknya. Kemudian akan saya coba lagi ya. Ini ada redup sedikit ya kalau untuk LED. Kalau untuk pakai boklam LED ada redup sedikit seperti ini. Ini akan saya kontak on, nanti 5 detik mati. Tuh mati ya, berarti jalur untuk masa ini normal ya. Berarti jalur kedua-duanya ini normal. Dan motor ini memang
sudah hidup ya, sudah normal motor ini. Sekarang pindah lagi dengan jalur yang ini ya. Sekarang pindah dengan memakai metode yang boklam ini ya. Kalau yang boklam jarumnya pindah ke jarum ini saya pindah ke kabel yang warna hijau. Di sini saya buatkan kabel yang warna hijau. Ini saya lepas, kemudian akan saya ganti ke kabel yang warna hijau. Jadi kalau pengecekan itu nanti terserah pakai yang metode yang mana, pakai boklam, apa pakai LED atau pakai yang 12 volt, terserah ya, sama saja. Ini sudah saya tancapkan ya. Kemudian ini soket untuk full pump. Kemudian kita pakai yang ini ya. Saya akan mengecek yang plus dulu ya. Untuk plus, saklarnya ini diletakkan ke atas seperti ini ya. Nah, terus seperti tadi ya, untuk jalurnya yang jarum ini saya tancapkan ke yang hitam garis putih ini ya, di sebelah kiri nomor 2. Kemudian akan saya kontak ya. Perhatikan lampunya ya. Ini akan saya kontak. Tuh, nyala ya. Kalau tidak dimatikan kontaknya tetap nyala. Ini saya matikan. Saya ulangi lagi ya. Tuh, nyala ya. Berarti jalur 12 voltnya normal. Kemudian akan saya pindah yang masanya ya. Untuk masa ini saklar ini kita geser ke bawah ya. Nanti lampunya yang hidup tetap yang ini ya. Kemudian ini yang jalur massa yang pinggir saya tancapkan. Kemudian akan saya kontak ya. Nanti seperti yang tadi, seperti LED, kontak on 5 detik mati normalnya ya. Ini akan saya kontak seperti tadi ya. Saat kontak nyala dan 5 detik mati. Ini akan saya kontak. Tuh ya. Nah, ini mati sendiri nih, enggak saya matikan. Saya ulangi lagi ya. Ini nyala, kemudian nah mati ya. Ini jalurnya normal. Tapi kalau untuk yang boklam ini saat kontak off ini enggak nyala redup ya, itu ya. Perhatikan ya. Beda sama yang LED ini tadi. Kalau yang LED itu kan kalau untuk massa saat kontak off ini nyala redup, tapi kalau yang ini pakai ini enggak ya. Nah, ini sudah ya. Sekarang akan saya praktekkan yang memakai ini voltase. Kalau memakai voltase ini saya pindah jarumnya ini ya. Jarumnya saya pindah ke sini, ini ya. Ini kalau hidup seperti ini berarti jalur ke aki itu masuk ya. Ini sudah saya tancapkan seperti ini. Sekarang saya mulai lagi ya. Seperti tadi ya. Untuk arus 12 volt itu yang warna kabelnya hitam garis putih, yang soket nomor 2 sebelah kiri. Sebentar, tidak kelihatan ya. Agak mundur. Ini saya tancapkan yang hitam garis putih, kemudian akan saya kontak. Perhatikan voltase ini ya. Ini saya kontak ya. Tuh ya, nilainya 11, anggap saja 12 ya. Ini seperti nilai aki. Akan saya matikan. Kemudian saya pindah lagi yang ke massa. Kalau yang massa ini ada saklar sebelah sini, geser ke bawah ya. Kalau yang untuk voltase tadi yang plus ke atas, kalau yang massa ke bawah. Yang massa, nah saat digeser ke bawah seperti ini, nanti ada nilainya ini. Kemudian nanti saat ditusukkan ke sini ke massa ya, masih ada nilainya. Tapi saat kontak on nanti nilainya akan turun ke 0, berarti massanya normal. Ini saya mulai ya, ini saya kontak. Tuh mulai turun, nah itu turun ya ke 0 berarti normal. Itu kembali lagi ketika saya matikan ya. Saya lepas lagi.
Saya ulangi lagi ya. Akan saya kontak tuh 0 ya. Nanti balik lagi ya. Berarti normal ini ya masanya ya. Jadi kesimpulannya untuk jalur yang apa tuh namanya full pump ini normal, dan memang motor ini normal, motor ini ya. Saya tajamkan. Kemudian kita beralih ke jalur yang ke arah injektor. Untuk injektor ya. Untuk injektor sama pengecekannya ya. Sebentar saya awali dari yang LED dulu ya. Ini saya tancapkan yang kuning untuk LED ini ya. Soketnya akan saya lepas. Soket injektor akan saya lepas. Kemudian akan saya cari yang jalur plus ya, jalur 12 volt. Untuk mencari 12 volt seperti tadi ya, saklar saya geser ke atas ini ya. Kemudian ini akan saya tusuk yang 12 volt, itu warnanya sama seperti di full pump, hitam garis putih. Ini saya tusuk ya, kemudian akan saya kontak. Tuh, nyala ya. Saya matikan dulu kontaknya. Tuh, nyala ya. Saya matikan. Ini berarti jalurnya yang menuju ke injektor normal. Kemudian kita cek yang massa. Kalau cek massa ini geser ke bawah ya. Ini akan saya tusukkan yang ke massa injektor dengan warna pink ini ya. Ini saat kontak off ya, ini nyala redup ini ya, tuh ya. Kemudian akan saya kontak on kan, tuh nyalanya terang ya. Kemudian akan saya starter, ngeceknya seperti ini, tuh, redup-redup ya, berarti normal ya. Ini saya matikan kontaknya. Sekarang pakai yang boklam ya, ini akan saya pindah. Nanti perbedaannya, lihat perbedaannya ya. Pakai yang boklam. Sini sudah saya pindah ya. Seperti tadi ya, kalau melihat massa melihat 12 volt, saklar ini geser ke atas ya. Nanti perhatikan yang boklam ini ya. Ini akan saya tusuk yang hitam garis putih. Kemudian akan saya kontak. Pastikan nyala. Tuh nyala ya. Saya matikan, mati. Itu normal yang 12 volt. Untuk yang massa ini saya geser ke bawah ya. Kemudian ini akan saya tusuk ke yang massa dengan warna pink. Ini ya. Di LED tadi kalau LED itu kan nyala ya, redup juga ya. Tapi ini enggak itu ya. Bedanya di sini. Kemudian akan saya kontak ya. Tuh enggak nyala ya. Akan saya starter. Tuh nyala ya. Saya ulangi ya. Kalau pakai apa namanya boklam ini, boklam sen ataupun bukan speedo, untuk pengecekan massa injektor itu saat ini disaklarkan ke massa, ke negatif, ini tidak redup ya, tidak nyala redup, ini kontak off ini ya. Kemudian saya tusuk ke boklam, ke jalurnya ini, soketnya ini yang pink, ini tetap tidak nyala ya. Tapi kalau yang pakai LED tadi kan nyala redup. Kemudian akan saya kontak ini ya. Ini saya kontak. Ini tetap nggak nyala. Tadi kalau pakai LED kan nyala ya. Kalau pakai ini nggak nyala. Kemudian akan saya starter ya. Tuh, nyala kan, kelihatan ya? Ya, nggak kelihatan ya. Sebentar, akan saya dekatkan.
Kalau di starter nyala, tapi ya itu ya nyala ya. Nah itu nyala ya, beda dengan yang LED tadi, beda dengan yang LED tadi ya. Makanya kalau pengukuran, kalau yang bagus itu pakai yang ini, pakai yang bohlam. Kalau pakai yang LED itu kan harusnya kecil aja nyambung ya. Misalnya ini serat kabel ini tinggal sisa satu, ini kan seratnya banyak ya kabel ini ya. Tapi kalau tinggal satu yang masih nyambung ataupun putus cuma hampir nempel seperti ini, kalau pakai LED masih nyambung. Tapi kalau pakai yang ini nggak nyambung. Makanya pengecekan sama atau pakai LED itu kadang sering tertipu. Untuk pengecekan dengan metode voltase ini saya pindah ke yang ini ya. Terus pengecekan untuk voltase ya seperti tadi ya. Untuk yang jalur 12 volt ini akan saya tusuk, ini saklar ini kita geser ke 12 volt ya, ke plus ya. Kemudian hitam garis putih yang di soket injektor saya tusuk ini ya. Kemudian akan saya kontak, pastikan nilainya 12 atau 11 ya. Ini saya kontak nih ya, tuh ya 10,9, anggap aja ini 11 atau 12 ya, masih di atas, di ambang ya. Saya matikan. Kemudian untuk pengecekan massa, ini saklar ini saya geser ke bawah dan ini nanti akan ada nilainya tuh ya. Kemudian akan saya tusuk yang warna pink ini masih ada nilainya. Kemudian akan saya kontak ya, itu masih ada nilainya. Akan saya tombolnya akan saya tekan, tombol starter tuh seperti itu ya. Sudah ini ya, akan saya masukkan dulu ke injektornya. Kemudian pengecekan pindah ke kuil ya. Ini kuilnya ya, akan saya lepas kabelnya. Akan saya praktekkan dengan yang metode bohlam dulu, metode LED dulu ya. Sama seperti ini ya. Kalau untuk melihat 12 volt untuk LED ini, saklar ini saya geser ke atas. Kemudian ini yang 12 volt, kabelnya sama warnanya ya, hitam garis putih. Saya tusuk, kemudian akan saya kontak, pastikan nyala ya. Oh ya, nyala ya. Ini nanti kalau saya off kan akan mati. Ini saya off kan mati. Saya ulangi lagi, ini nyala. Kemudian ini mati ya. Sekarang beralih ke yang negatif. Negatif kita geser ke bawah, dan ini saat digeser ke bawah ini nggak nyala ya, dan akan saya tusuk ke yang negatif dengan warna kabel kuning garis hitam ini kayaknya, apa garis biru ini saya tusuk. Kemudian akan saya kontak. Ini saat ditusuk agak redup ini tuh, hidup tapi agak redup. Ini akan saya kontak ya. Ini tidak nyala ya, redup tuh, hidup tapi redup ya. Akan saya starter ya, tombolnya akan saya tekan tuh, nyala ya. Berarti pengecekannya seperti ini normal ini ya. Saya lepas, kemudian akan saya pakai cara bohlam ya. Ini akan saya ganti. Sepertinya kalau untuk jalur yang kuil ini antara
metode boklam sama metode LED sepertinya sama sepertinya. Beda dengan yang jalur injektor tadi ya. Saya akan mulai ya. Ini pakai yang ini ya. Pakai yang ini akan saya geser ke atas. Kita lihat yang 12 volt ini hitam garis putih kabelnya ya, akan saya kontak. Tuh nyala terus. Kalau nggak di off kan ya, saya matikan. Kemudian pindah yang ke massa, ini akan saya geser ke massa, kemudian akan saya tusuk ya, kemudian akan saya kontak, akan saya tombol starternya akan saya tekan ya. Tuh, nyala. Berarti untuk pengecekan jalur injek ya, jalur kuil antara LED sama boklam ini sama ya. Saat saya masanya sama ya, masanya nggak hidup. Kemudian kalau hidup-hidupnya kalau saat ditekan tombolnya, tombol starternya beda sama yang injektor tadi ya. Sekarang pengecekan dengan cara volt 12 volt. Saya pindah ke sini. Kalau pengecekan pakai voltase ini sama sepertinya. Ini sudah ya. Kalau untuk pengecekan 12 volt ini kita arahkan ke plus ya. Ini akan nilainya akan 0, kemudian ini akan saya tusuk. Yang hitam garis putih akan saya tusuk tuh ya. Kemudian akan saya kontak. Ada nilai itu 10, 11, 12 ya, anggap aja 12. Akan saya matikan. Kemudian pindah yang massa. Untuk massa ini kita geser ke bawah. Ini nanti ada nilainya. Kemudian saya tusukkan ke yang massa. Ini ya, masih tetap ada nilainya. Akan saya kontak. Kemudian saya tekan starternya. Ya, masih sama ya, sama seperti injektor tadi ya. Jadi pengecekannya seperti itu ya. Dan alatnya ini, alat buatan sendiri ini berarti berhasil ini. Akan saya lepas dulu. Jadi untuk pengecekan semuanya ini ya, dari dari full pump, injektor sama kuil, itu yang beda cuma di injektor. Kalau untuk jalur yang massa, kalau pakai LED sama pakai boklam ya beda. Kalau kurang jelas atau kurang paham, diulangi lagi ya videonya ya. Jadi nanti jangan bingung kalau pakai LED kok hidup, kalau nggak pakai LED, atau kalau pakai boklam kok nggak hidup masanya ya. Untuk injektor ya memang bedanya di situ. Saya dulu juga sempat bingung. Mungkin hanya sampai segini aja ya untuk video ini. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi tambahan ilmu dan menjadi wawasan bagi mekanik pemula termasuk saya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.